Di desa Sunyaragi yang sepi, pagi itu Pak Jaka sedang berjalan menuju sawah ketika matanya menangkap sesuatu di tepi jalan. Sebuah bungkusan kain lusuh bergerak-gerak. Dengan rasa penasaran bercampur khawatir, ia mendekat dan mendapati seorang bayi mungil yang menangis tanpa henti. Tubuh kecil itu menggigil karena udara dingin pagi. Pak Jaka segera membawa bayi itu pulang ke gubuk kecilnya di pinggir desa. Istrinya, Bu Rani, yang sedang menyiapkan sarapan sederhana dari ubi rebus, terkejut melihat suaminya membawa seorang bayi. "Dari mana, Pak?" tanyanya cemas. Pak Jaka menjelaskan temuannya, dan mereka memutuskan untuk merawat bayi itu meski hidup mereka sendiri penuh kesulitan. Mereka memberi nama bayi itu Laras, yang berarti harapan. Dalam hati, mereka yakin kehadiran Laras adalah sebuah berkah meskipun mereka tahu tanggung jawab besar telah menanti. Desa Sunyaragi, dengan segala keterbatasannya, menjadi saksi awal perjalanan Laras yang akan penuh liku dan perjuangan. Pak Jaka dan Bu Rani hidup dari kerja keras. Pak Jaka bekerja sebagai buruh tani, membantu memanen padi di sawah milik juragan desa. Upahnya tidak seberapa, tetapi cukup untuk membeli beras dan lauk sederhana. Sementara itu, Bu Rani menjual gorengan di pasar kecil desa, berkeliling sambil menggendong Laras yang masih kecil. Meski serba kekurangan, mereka merawat Laras dengan kasih sayang yang tulus. Pak Jaka selalu mengajari Laras tentang kerja keras, sementara Bu Rani menceritakan dongeng-dongeng penuh pesan moral di sela-sela kesibukannya. "Kita miskin, Nak, tapi hati kita harus kaya dengan kebaikan," ujar Bu Rani suatu malam. Laras tumbuh menjadi anak yang ceria meski hidup sederhana. Ia sering membantu ibunya membuat gorengan atau menemani ayahnya ke sawah. Namun, di balik senyum mereka, ada kecemasan yang tersimpan. Mereka tahu kehidupan tidak akan selalu mudah, tetapi cinta mereka kepada Laras membuat segalanya terasa lebih ringan. Saat Laras mulai beranjak dewasa, tubuh Pak Jaka dan Bu Rani yang kerap bekerja tanpa henti mulai melemah. Suatu hari, Pak Jaka jatuh sakit setelah pulang dari sawah. Tak lama kemudian, Bu Rani juga mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang tak kunjung hilang. Laras berusaha merawat mereka dengan segenap kemampuannya, namun keterbatasan ekonomi membuat mereka tak mampu mendapatkan pengobatan yang memadai. Pak Jaka dan Bu Rani akhirnya mengembuskan napas terakhir dalam waktu yang berdekatan. Laras yang sebelumnya ceria, kini harus menghadapi kenyataan pahit hidup seorang diri. Ia hanya memiliki kenangan dan nasihat orang tua angkatnya untuk menguatkan hatinya. Hari-hari Laras berubah menjadi perjuangan bertahan hidup. Ia mengambil alih pekerjaan ibunya menjual gorengan, tetapi tanpa bantuan siapapun, penghasilannya nyaris tidak cukup. Desa Sunyaragi yang dulunya penuh kebahagiaan bagi Laras, kini menjadi saksi bisu kesendiriannya yang memekakan hati. Di tengah perjuangannya yang berat, seorang pemuda bernama Radit mulai sering membantu Laras. Radit, yang tinggal di desa tetangga, adalah pedagang sayur keliling yang sederhana. Ia dikenal ramah dan suka menolong. Perhatian kecil Radit kepada Laras, seperti membawakan sayuran segar atau membantu Laras saat gerobaknya rusak, perlahan meluluhkan hati Laras. Setelah beberapa bulan saling mengenal, Radit melamar Laras. Ia berjanji akan melindungi dan membahagiakan Laras, yang sudah lama hidup dalam kesendirian. Laras, yang melihat Radit sebagai sosok penyayang seperti ayah angkatnya dulu, menerima lamaran itu dengan harapan hidupnya akan berubah menjadi lebih baik. Pernikahan mereka sederhana, hanya dihadiri tetangga dekat. Laras merasa inilah awal baru bagi hidupnya. Bersama Radit, ia berharap dapat membangun keluarga kecil yang bahagia, meski kehidupan mereka masih diliputi keterbatasan. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Setelah menikah, Laras pindah ke rumah mertua di desa Kalimukti. Rumah itu jauh lebih besar dibandingkan gubuknya di Sunyaragi, tetapi suasananya terasa dingin. Ibu mertua Laras, Bu Rukmi, adalah sosok yang keras dan sulit untuk diajak berbaur. Di awal, ia bersikap baik, namun perlahan Laras mulai merasakan jarak di antara mereka. Laras mencoba menyesuaikan diri. Ia membantu pekerjaan rumah tangga dan mendukung Radit dalam usahanya. Namun, kehidupan bersama mertua ternyata penuh tantangan. Apapun yang Laras lakukan selalu dianggap salah oleh Bu Rukmi. "Perempuan seperti kamu tidak pantas masuk keluarga ini," kata Bu Rukmi suatu hari. Laras hanya diam, menahan sakit di hatinya. Radit, yang awalnya penuh perhatian, juga mulai sibuk dengan pekerjaannya. Laras merasa kesepian di rumah besar itu, tetapi ia terus berusaha menguatkan diri. Ia percaya bahwa waktu akan membawa perubahan yang lebih baik, meski tanda-tanda kebahagiaan itu belum juga terlihat. Perubahan terbesar datang ketika Radit mulai kecanduan judi. Awalnya, ia hanya ikut-ikutan bermain kartu dengan teman-temannya di pasar.
Namun, kebiasaan itu berkembang menjadi ketergantungan. Uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari habis di meja judi. Laras sering menemukan Radit pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan kalah taruhan. Ketika Laras mencoba menasihati, Radit malah marah. "Kamu tahu apa tentang hidup? Aku capek terus-menerus miskin," dibentaknya suatu malam. Hati Laras hancur mendengar kata-kata itu, tetapi ia tetap bertahan, berharap suaminya akan kembali seperti dulu. Kehidupan Laras semakin sulit. Ia mulai sakit-sakitan karena kurang makan dan kelelahan bekerja sendirian. Radit, yang dulu menjanjikan kebahagiaan, kini sering menghilang tanpa kabar, meninggalkan Laras di rumah bersama mertua yang semakin keras padanya. Burukmi tidak hanya bersikap kasar, tetapi juga semakin terang-terangan menghina Laras. "Dasar perempuan miskin. Kamu itu pembawa sial untuk keluarga ini," ia ucapnya suatu pagi. Laras hanya bisa menahan tangis. Tidak ada lagi tempat baginya untuk berlindung, sementara Radit semakin jarang pulang. Hinaan verbal sering berubah menjadi perlakuan kasar. Laras dipaksa mengerjakan pekerjaan rumah tangga tanpa henti, bahkan saat tubuhnya lemah. Setiap kesalahan kecil dianggap besar. Suatu hari, piring jatuh dari tangan Laras karena tubuhnya yang gemetar. Burukmi langsung menamparnya tanpa ampun. Meski hidup dalam penderitaan, Laras masih menyimpan secercah harapan. Ia percaya bahwa kebaikan yang diajarkan orang tua angkatnya akan menjadi penolong di masa depan. Namun, hidup semakin tidak berpihak padanya. Dunia terasa gelap, tanpa cahaya yang membimbing langkahnya. Suatu siang, ketika Laras pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan, ia berbicara sebentar dengan seorang penjual sayur bernama Pak Surya. Percakapan mereka sederhana, hanya tentang harga sayur yang sedang naik. Namun, Burukmi yang kebetulan lewat melihat kejadian itu dan segera menyebarkan cerita yang dibuat-buat. "Kamu berani selingkuh di belakang Radit?" tuduh Burukmi dengan nada tinggi setibanya Laras di rumah. Laras mencoba menjelaskan, tetapi Burukmi tidak peduli. Ia memanggil tetangga untuk menyaksikan, bukti, perselingkuhan yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Tetangga mulai bergosip, menambah derita Laras. Fitnah itu menyebar cepat. Kehormatan Laras tercoreng. Radit, yang akhirnya mendengar kabar itu, malah mempercayai ibunya. "Aku sudah cukup malu dengan kemiskinan kita. Sekarang kamu tambahkan dengan aib ini," diucap Radit dingin sebelum pergi lagi tanpa mendengar penjelasan Laras. Fitnah dari Burukmi hanyalah awal. Seorang tetangga yang iri dengan keberhasilan kecil Laras menjual gorengan di pasar menambah penderitaannya. Orang itu menyebarkan rumor bahwa gorengan Laras beracun setelah ada seorang anak yang sakit usai makan di pasar, meskipun penyakit itu tidak ada hubungannya dengan Laras. Akibat rumor itu, pembeli mulai menjauhi dagangan Laras. Ia kehilangan penghasilan yang sudah sedikit, sementara Radit tidak memberikan bantuan sama sekali. Warga desa yang dulu simpatik, kini memandang Laras dengan penuh kebencian dan curiga. Hari-hari Laras menjadi mimpi buruk. Ia berjuang sendirian melawan stigma yang diberikan kepadanya. Bahkan, anak-anak desa mulai mengejeknya saat ia lewat. Kehidupan di Kalimukti, yang pernah ia harapkan membawa kebahagiaan, kini berubah menjadi tempat penuh penderitaan yang tak tertahankan. Puncak penderitaan Laras terjadi ketika warga desa akhirnya bersikap lebih kejam. Setelah berbagai fitnah yang menyakitkan, mereka mengusir Laras dari desa. Mereka menganggapnya pembawa sial dan aib bagi lingkungan. Laras tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. Dengan air mata mengalir, ia pergi hanya dengan membawa pakaian yang melekat di tubuhnya. Saat malam tiba, Laras duduk di bawah pohon besar di tepi hutan, merasa seluruh dunia telah meninggalkannya. Ia kini benar-benar sendiri, tanpa tempat tujuan dan tanpa harapan. Laras menatap langit malam, bertanya dalam hati apakah Tuhan masih mendengarkan doanya. Namun, di tengah keputusasaan itu, suara gemuruh lembut dari balik pepohonan membuat Laras terdiam. Ia menoleh, dan dari dalam kegelapan, seekor harimau besar muncul, berjalan perlahan ke arahnya. Tubuh Laras membeku, tetapi entah mengapa, ia tidak merasa takut. Harimau itu menatapnya dengan mata tajam, seolah berkata bahwa ia akan menjadi bagian baru dalam hidup Laras yang penuh cobaan ini. Dengan hati yang patah dan tubuh yang lelah, Laras melangkah semakin jauh ke dalam hutan Banyurejo. Suara angin yang berdesir dan nyanyian serangga malam menemani langkahnya. Ia berhenti di sebuah tempat yang cukup lapang, dikelilingi pohon-pohon besar yang menjulang. Dengan sisa tenaga, Laras mengumpulkan ranting-ranting kering dan dedaunan lebat untuk membuat sebuah gubuk kecil sebagai tempat berteduh. Malam pertama di hutan terasa mencekam. Udara dingin menusuk,
dan suara auman hewan liar terdengar dari kejauhan. Laras memeluk lututnya erat-erat, berusaha menenangkan diri. Aku harus bertahan, gumamnya pelan. Meski takut, Laras tidak punya pilihan lain selain menjadikan hutan ini rumah barunya. Di tengah kegelapan, Laras berdoa kepada Tuhan, berharap ada keajaiban yang akan membawanya keluar dari kesengsaraan. Ia tidak tahu bahwa perjalanan hidupnya akan berubah sepenuhnya di tempat ini. Hari-hari Laras di hutan Banyurejo penuh perjuangan. Ia belajar bertahan hidup dengan memakan buah liar yang ia temukan di pepohonan. Kadang-kadang, ia mencoba berburu hewan kecil seperti burung atau kelinci dengan alat sederhana yang ia buat dari ranting dan batu. Namun, seringkali usahanya gagal, dan ia harus menahan lapar sepanjang malam. Hutan itu keras dan penuh tantangan. Laras menghadapi hujan deras tanpa perlindungan yang memadai, serta serangan serangga yang membuat tubuhnya penuh luka. Namun, ia mulai memahami ritme kehidupan alam. Ia mendengarkan aliran sungai, mengamati gerak-gerik hewan liar, dan perlahan menemukan cara untuk bertahan. Meski sulit, Laras merasa sedikit lega karena tidak ada lagi hinaan atau fitnah yang menghantuinya. Di tengah kesunyian hutan, ia menemukan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, meskipun hidupnya masih jauh dari nyaman. Suatu pagi, ketika Laras sedang mencari buah di tepi hutan, ia dikejutkan oleh suara erangan pelan dari balik semak-semak. Dengan hati-hati, ia mendekat dan menemukan seekor harimau besar yang tergeletak di tanah. Tubuh harimau itu penuh luka, dan napasnya terdengar berat. Laras terdiam, antara takut dan iba. "Tenang, aku tidak akan menyakitimu," bisik Laras sambil perlahan mendekat. Ia menyadari bahwa harimau itu tidak berdaya. Mengumpulkan keberaniannya, Laras membawa air dari sungai dan membersihkan luka-luka harimau tersebut dengan kain bekas yang ia miliki. Setiap gerakannya penuh kehati-hatian, khawatir jika hewan besar itu tiba-tiba menyerangnya. Laras menamai harimau itu Raja, karena ia tampak seperti penguasa hutan meskipun dalam keadaan lemah. Selama beberapa hari, Laras merawat Raja, memberinya makanan dan menjaga luka-lukanya tetap bersih. Lambat laun, Raja mulai pulih, dan ikatan tak terduga mulai terjalin antara manusia dan hewan ini. Ketika Raja sudah cukup kuat untuk berdiri, Laras berpikir ia akan kembali ke dalam hutan dan meninggalkannya. Namun, harimau itu tetap berada di dekatnya, seolah enggan pergi. Laras mulai memahami bahwa Raja bukan sekadar hewan liar. Harimau itu menunjukkan kasih sayang dengan cara yang unik, seperti menggosokkan kepalanya ke tangan Laras atau mengaum pelan saat Laras tampak sedih. Raja juga mulai melindungi Laras dari bahaya. Suatu malam, ketika ular berbisa mencoba memasuki gubuk kecil Laras, Raja dengan cepat mengusirnya. Laras merasa aman untuk pertama kalinya sejak memasuki hutan. Kehadiran Raja memberinya keberanian untuk terus bertahan hidup. Kehidupan di hutan menjadi sedikit lebih ringan. Laras kini memiliki sahabat yang setia di sisinya. Ia sering berbicara kepada Raja, menceritakan segala keluh kesahnya, meski ia tahu Raja tidak bisa menjawab. Namun, harimau itu seolah memahami, menjawab dengan tatapan yang penuh makna. Kedamaian Laras dan Raja tidak berlangsung lama. Suatu hari, Laras mendengar suara tembakan dari kejauhan. Para pemburu memasuki hutan Banyurejo untuk menangkap Raja, yang dianggap sebagai ancaman bagi desa-desa di sekitar. Laras merasa takut, tetapi ia tidak akan membiarkan sahabat barunya disakiti. Ia membawa Raja ke tempat yang lebih dalam di hutan, berusaha menyembunyikannya dari para pemburu. Laras juga membuat jebakan sederhana di sekitar gubuknya untuk mengelabui mereka. Namun, para pemburu itu tidak mudah menyerah. Mereka terus menyisir hutan, semakin dekat dengan tempat persembunyian Raja. Di tengah tekanan itu, Laras bertekad. "Aku sudah kehilangan segalanya. Aku tidak akan kehilangan kamu juga, Raja," katanya sambil mengelus kepala harimau itu. Raja mengaum pelan, seolah berjanji bahwa ia juga akan melindungi Laras dari ancaman apapun. Para pemburu yang tak kenal lelah akhirnya menemukan jejak menuju gubuk kecil Laras. Dengan seruan kasar, mereka menghancurkan gubuk itu, mencari Raja di setiap sudut. Laras hanya bisa berdiri dengan tubuh gemetar, berusaha melindungi tempat yang sudah ia anggap sebagai rumah. "Kamu pikir bisa menyembunyikan hewan liar itu dari kami? Harimau itu berbahaya dan harus ditangkap," teriak salah satu pemburu. Laras memohon, mencoba menjelaskan bahwa Raja tidak berbahaya dan telah menjadi bagian dari hidupnya. Namun, kata-katanya tidak didengar. Mereka hanya peduli pada hadiah besar yang akan didapatkan jika berhasil menangkap Raja. Dengan hati yang hancur, Laras melihat gubuknya rata dengan tanah.
Hanya ada sisa-sisa kayu dan ranting berserakan di sekelilingnya. Namun, di tengah kehancuran itu, raja tetap berada di sisinya, berdiri tegak di antara para pemburu, mengeluarkan auman keras yang membuat mereka mundur ketakutan. Setelah para pemburu pergi, Laras terduduk lemas di atas tanah, menatap puing-puing gubuk yang pernah ia bangun dengan susah payah. Air matanya mengalir deras. Di tengah keheningan malam, raja mendekat dan duduk di sampingnya, seolah mengatakan bahwa ia akan selalu ada untuknya. Udara malam yang dingin membuat tubuh Laras menggigil, tetapi raja mendekapnya dengan tubuh besarnya, memberikan kehangatan yang tidak bisa diberikan siapapun. Laras memeluk leher raja erat-erat, merasa bahwa harimau itu bukan sekadar hewan, tetapi sahabat sejati yang mengerti penderitaannya. Malam itu, di bawah sinar bulan yang redup, Laras menemukan kembali kekuatan untuk terus bertahan. Ia tahu bahwa meskipun kehidupannya penuh cobaan, ia tidak benar-benar sendirian. Bersama raja, Laras merasa memiliki alasan untuk terus melangkah ke depan, apapun yang akan terjadi. Keesokan harinya, ketika Laras dan raja sedang berjalan menyusuri tepi hutan untuk mencari makanan, mereka mendengar suara tangisan pelan. Laras menghentikan langkahnya dan mencari asal suara itu. Raja, dengan naluri tajamnya, segera memimpin jalan menuju semak-semak lebat. Di sana, mereka menemukan seorang anak kecil yang kotor dan ketakutan. Anak itu, seorang gadis kecil berusia sekitar 5 tahun, tampak tersesat dan kelaparan. Laras segera menggendong anak itu dan mencoba menenangkannya. "Namaku Rani," kata gadis kecil itu dengan suara gemetar. Laras membawa Rani ke tempat perlindungan sementara yang ia buat setelah gubuknya hancur. Dengan penuh kasih, ia merawat Rani, memberinya makanan seadanya dan membalut luka kecil di kakinya. Raja, meskipun seekor harimau, tampak lembut di hadapan anak kecil itu. Ia berbaring di dekat Rani, menjaga agar tidak ada bahaya yang mendekat. Hari demi hari berlalu, dan Laras, raja, serta Rani mulai menjalin hubungan seperti keluarga kecil. Laras merasakan kehadiran Rani sebagai sebuah anugerah. Anak itu memberikan harapan baru bagi hidupnya yang sebelumnya penuh kesepian. Ia merawat Rani seperti seorang ibu, memberikan perhatian yang dulu ia rindukan dari ibunya sendiri. Raja juga menunjukkan kasih sayangnya dengan caranya sendiri. Ia sering membawa buah-buahan liar di mulutnya untuk diberikan kepada Laras dan Rani. Di malam hari, ia tidur di dekat mereka, memastikan mereka tetap aman dari ancaman hutan. Meskipun hidup mereka jauh dari kemewahan, Laras merasa hatinya mulai dipenuhi kebahagiaan kecil. Kehadiran Rani membuatnya merasa dibutuhkan, sementara Raja memberikan rasa aman yang tak tergantikan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Laras merasa tidak lagi sepenuhnya kalah oleh nasib. Namun, Laras tahu bahwa Rani memiliki keluarga yang mungkin mencarinya. Meski ia ingin menjaga Rani di sisinya, ia tidak bisa menahan anak itu di hutan selamanya. Dengan berat hati, Laras memutuskan untuk mencari jalan mengembalikan Rani ke desanya. "Kita akan kembali ke desamu, Rani. Aku yakin keluargamu sangat merindukanmu," kata Laras dengan lembut sambil mengusap rambut anak kecil itu. Rani tampak sedih, tetapi ia mengangguk. Ia tahu bahwa Laras hanya ingin yang terbaik untuknya. Laras sadar bahwa keputusannya berarti ia harus kembali menghadapi dunia luar yang telah mengusirnya. Ia mungkin akan dihina, dijauhi, atau bahkan ditolak. Namun, demi kebahagiaan Rani, ia rela menghadapi semua itu. Bersama Raja, Laras memulai perjalanan baru, tidak hanya untuk mengembalikan Rani, tetapi juga untuk membuktikan bahwa kebaikan dan kasih sayang masih bisa mengalahkan kebencian. Laras memeluk Rani erat-erat saat mereka mendekati desa Margaluyu, tempat Rani berasal. Hatinya berdebar kencang, bukan hanya karena rasa takut akan cemoohan warga, tetapi juga karena ia tidak tahu bagaimana reaksi keluarga Rani. Ketika mereka tiba di gerbang desa, suara bisik-bisik segera menyebar. "Itu Laras, perempuan yang diusir dari Kalimukti," seseorang berbisik. "Kenapa dia membawa anak itu? Dan harimau?" Suasana menjadi tegang saat Raja muncul dari balik tubuh Laras. Harimau besar itu berjalan di sampingnya dengan tenang, membuat warga menjauh karena ketakutan. Ibu Rani keluar dari kerumunan dengan tangis haru begitu melihat putrinya. "Rani! Anak ibu!" Ia segera memeluk Rani, tetapi tatapannya berubah menjadi dingin saat melihat Laras. "Apa yang kamu lakukan dengan anakku? Apa kamu menculiknya?" Suara itu penuh kecurigaan, membuat Laras merasa tertusuk. Warga yang berkumpul mulai menuduh Laras membawa malapetaka ke desa Margaluyu. "Dia datang dengan harimau itu. Itu pasti pertanda buruk," salah seorang warga berteriak.
Tuduhan-tuduhan lain segera bermunculan, dari menculik Rani hingga membawa nasib sial ke desa. Laras mencoba menjelaskan bahwa ia hanya ingin mengembalikan Rani kepada keluarganya. Namun, setiap kata-katanya disambut dengan cemoohan. Beberapa warga bahkan mengancam akan memanggil pemburu untuk menangkap raja. Melihat situasi semakin memanas, Laras memutuskan untuk pergi sebelum keadaan memburuk. Ia berbisik kepada Rani, jaga dirimu baik-baik, ya. Ibu akan selalu mendoakanmu. Dengan berat hati, ia meninggalkan desa bersama raja, sementara Rani hanya bisa menangis di pelukan ibunya, tidak mengerti mengapa Laras harus pergi. Dalam perjalanan meninggalkan desa, Laras merasa hancur. Ia duduk di tepi jalan, menangis tanpa henti. Kenapa dunia begitu kejam padaku, Raja? Bisiknya. Raja, yang duduk di dekatnya, menjilat tangan Laras dengan lembut, seolah mencoba menenangkannya. Meskipun warga terus membenci kehadiran raja, harimau itu tetap setia berada di sisi Laras. Bahkan saat beberapa warga yang marah mengikuti mereka dan melemparkan batu, raja berdiri di depan Laras untuk melindunginya. Auman raja yang keras membuat mereka ketakutan dan akhirnya mundur. Laras memeluk leher raja erat-erat. Kamu satu-satunya yang tidak pernah meninggalkanku, katanya sambil menangis. Raja membalas dengan menggosokkan kepalanya ke Laras, memberitahu bahwa ia akan selalu berada di sisinya, apapun yang terjadi. Ketakutan warga terhadap raja semakin besar. Beberapa kepala desa mengadakan pertemuan dan memutuskan bahwa Laras harus segera pergi dari wilayah mereka. Laras kembali menghadapi kenyataan pahit, ia sekali lagi diusir tanpa diberi kesempatan untuk membela diri. Dengan perasaan hancur, Laras meninggalkan desa bersama raja. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tetapi ia tahu satu hal, ia tidak bisa kembali ke dunia manusia. Mungkin aku memang hanya pantas hidup di hutan, gumamnya. Dengan langkah lemah, ia memutuskan untuk kembali ke alam liar bersama sahabat setianya. Musim hujan tiba, membawa cobaan baru bagi Laras dan raja. Gua tempat mereka tinggal terendam banjir, memaksa mereka untuk mencari tempat perlindungan baru. Laras berjalan dengan tubuh basah kuyup dan perut kosong, sementara raja tampak semakin lemah karena kesulitan menemukan makanan. Hujan deras yang tiada henti membuat keadaan semakin sulit. Laras mencoba mencari buah liar di hutan, tetapi hasilnya tidak cukup untuk mengenyangkan dirinya dan raja. Ia mulai khawatir, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk sahabatnya yang mulai kehilangan kekuatan. Di tengah dingin dan kelaparan, raja tetap setia berada di sisi Laras, meskipun tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang parah. Laras hanya bisa berdoa agar mereka berdua bisa bertahan. Raja mulai menunjukkan tanda-tanda kelaparan yang serius. Tubuhnya yang dulu gagah kini tampak kurus, dan langkahnya semakin lambat. Laras merasa bersalah karena tidak mampu memberikan makanan yang cukup untuk sahabatnya. Suatu hari, ketika Laras sedang mencari buah di tengah hutan, ia kembali ke tempat mereka berteduh dan menemukan raja tergeletak lemah. Ia segera mendekati raja, memeluk tubuh besar itu sambil menangis. Maafkan aku, Raja. Aku tidak bisa merawatmu dengan baik, isaknya. Raja hanya menatap Laras dengan mata yang penuh kasih, seolah ingin mengatakan bahwa ia tidak menyesali apapun. Meskipun tubuhnya lemah, Raja masih berusaha menghibur Laras dengan menggerakkan ekornya pelan. Di suatu pagi yang suram, Laras menemukan Raja tidak bergerak di sampingnya. Ia mengguncang tubuh sahabatnya itu, tetapi tidak ada respons. Raja telah pergi, meninggalkan Laras sendirian. Tangis Laras pecah. Ia memeluk tubuh raja erat-erat, tidak peduli pada dinginnya hujan yang turun. Kamu adalah sahabat terbaikku, Raja. Aku tidak akan pernah melupakanmu, bisiknya di sela-sela isak tangis. Kehilangan raja membuat Laras merasa kehilangan bagian terbesar dari hidupnya. Dengan tangan gemetar, Laras menggali tanah untuk menguburkan sahabatnya. Ia berdoa agar raja menemukan kedamaian di dunia lain, tempat ia tidak akan lagi menderita. Hari itu menjadi salah satu hari tergelap dalam hidup Laras. Setelah menguburkan raja, Laras berlutut di depan makamnya, memanjatkan doa yang tulus. Ia memohon kepada Tuhan agar memberikan tempat terbaik untuk sahabatnya. Dia tidak pernah meninggalkan aku, bahkan ketika semua orang membenciku. Tolong jaga dia, Tuhan, kata Laras dengan suara bergetar. Meskipun hatinya hancur, Laras mencoba bangkit. Ia tahu bahwa raja tidak akan ingin melihatnya menyerah. Dengan air mata yang masih mengalir, Laras berjalan menjauh dari makam itu, membawa kenangan tentang sahabatnya dalam hati. Kehilangan raja menjadi pengingat bagi Laras bahwa kasih sayang sejati tidak memandang perbedaan. Meski raja hanyalah seekor harimau,
ia telah memberikan pelajaran tentang kesetiaan dan keberanian yang tidak pernah Laras lupakan. Setelah berminggu-minggu hidup di hutan, Laras memutuskan untuk kembali ke desa untuk mencari pekerjaan. Ia tahu bahwa warga mungkin masih membencinya, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Dengan langkah berat, ia kembali ke Margaluyu, berharap ada yang bersedia memberinya kesempatan. Seperti yang diduga, warga menyambutnya dengan tatapan sinis dan cemoohan. Namun, Laras tidak menyerah. Ia bekerja keras, melakukan pekerjaan apapun yang bisa ia temukan, dari mencuci pakaian hingga membersihkan ladang. Meskipun penghasilannya kecil, ia bertekad untuk bertahan. Hari-hari Laras di desa penuh perjuangan, tetapi ia belajar untuk tidak peduli pada omongan orang. Kehilangan raja membuatnya lebih kuat, dan ia bertekad untuk membuktikan bahwa ia bisa bangkit dari keterpurukan. Suatu hari, seorang pria kaya bernama Pak Surya datang ke desa Margaluyu. Ia mendengar cerita tentang Laras dan harimau yang pernah menjadi sahabatnya. Tertarik pada kisah hidup Laras yang luar biasa, Pak Surya memutuskan untuk menemui wanita itu. Pak Surya melihat sesuatu yang berbeda pada Laras, keberanian, keteguhan, dan hati yang penuh kasih. Ia menawarkan Laras pekerjaan di kota sebagai pengasuh anak-anak di panti asuhannya. "Kamu punya hati yang besar, Laras. Anak-anak di panti butuh seseorang seperti kamu," katanya dengan senyum hangat. Laras terkejut sekaligus terharu. Tawaran itu seperti cahaya di tengah kegelapan hidupnya. Dengan penuh rasa syukur, ia menerima tawaran tersebut, memulai babak baru dalam hidupnya. Meski ia telah kehilangan banyak hal, Laras merasa bahwa harapan masih ada, dan ia siap menyambut masa depan yang lebih baik. Pak Surya tak bisa menghilangkan rasa penasaran yang terus menghantuinya. Ada sesuatu dalam diri Laras yang mengingatkannya pada putrinya yang hilang bertahun-tahun lalu. Wajahnya, cara bicaranya semuanya terasa begitu akrab, pikirnya. Ia memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih dalam. Tanpa sepengetahuan Laras, Pak Surya mengumpulkan informasi tentang masa lalu wanita muda itu. Ia mendengar tentang bagaimana Laras ditemukan sebagai bayi oleh Pak Jaka dan Bu Rani di tepi jalan. Kisah itu membuat hatinya semakin gelisah, hingga akhirnya ia memutuskan untuk melakukan tes DNA. "Jika firasatku benar, ini akan mengubah segalanya," katanya pelan sambil menatap foto lama putrinya. Sampel darah Laras dan Pak Surya diambil diam-diam, dan Pak Surya menunggu hasilnya dengan penuh harapan dan ketegangan. Ia tidak berani memberitahu Laras lebih dulu, takut jika kenyataan tidak sesuai dengan harapannya. Beberapa minggu kemudian, hasil tes DNA keluar. Ketika Pak Surya membaca laporan itu, air mata langsung menggenangi matanya. Laras adalah putri kandungnya, yang telah diculik oleh sekelompok penjahat saat masih bayi dan kemudian ditinggalkan begitu saja. "Ini benar-benar dia. Anak yang telah lama ku cari," serunya dengan penuh emosi. Pak Surya segera menemui Laras dan menceritakan segalanya. Laras terkejut dan tidak langsung mempercayai apa yang ia dengar. "Bagaimana mungkin? Aku bahkan tidak tahu siapa orang tuaku," kata Laras dengan suara gemetar. Namun, ketika Pak Surya menunjukkan bukti DNA dan foto-foto lama, hati Laras mulai terbuka. "Jadi, aku putrimu?" tanyanya dengan air mata mengalir. Pak Surya memeluk Laras erat-erat. "Iya, kamu putriku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi lagi," katanya dengan penuh haru. Meski Laras merasa seperti hidupnya berubah drastis, ia tetap membawa luka-luka masa lalunya. Pak Surya membawa Laras ke kota, memberinya kehidupan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Laras tinggal di rumah besar dengan segala fasilitas yang memadai. Ia tidak perlu lagi berjuang melawan kelaparan atau penghinaan. Namun, Laras tidak melupakan masa lalunya yang penuh penderitaan. Setiap hari, ia mengingat sahabat-sahabat yang telah memberinya kekuatan, terutama Raja. Kehidupan barunya tidak membuatnya sombong. Sebaliknya, ia bertekad untuk menggunakan kesempatan ini untuk membantu orang-orang yang bernasib seperti dirinya dulu. "Aku tidak akan melupakan siapa diriku dan dari mana aku berasal," gumamnya sambil memandang langit malam. Pak Surya merasa bangga melihat anaknya yang rendah hati dan penuh kasih. Meski telah mendapatkan kembali keluarganya, Laras tetap sederhana dan tidak melupakan orang-orang yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Dengan dukungan dari Pak Surya, Laras membuka usaha kecil yang bertujuan membantu orang-orang miskin dan tertindas. Ia mendirikan sebuah dapur umum dan pusat pelatihan keterampilan untuk wanita dan anak-anak yang membutuhkan. Laras merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk menghormati masa lalunya yang penuh perjuangan. "Bagi mereka yang dulu seperti aku, mereka butuh harapan. Aku ingin menjadi bagian dari harapan itu," katanya saat membuka pusat pelatihan.
Usahanya mendapatkan banyak perhatian, dan semakin banyak orang yang datang untuk mendapatkan bantuan. Melihat perubahan yang ia bawa bagi banyak orang, Laras merasa bahagia. Ia tahu bahwa penderitaannya di masa lalu tidak sia-sia, karena sekarang ia dapat membantu banyak orang keluar dari kesulitan yang sama. Salah satu hal yang Laras tahu ia harus lakukan adalah memaafkan. Meski hatinya masih memendam luka, ia memilih untuk memaafkan Bu Rukmi, Radit, dan semua orang yang pernah menyakitinya. Memaafkan bukan untuk mereka, tetapi untuk diriku sendiri, jika tanya pada Pak Surya. Laras menemui Bu Rukmi yang kini sudah tua dan hidup sendiri. Ia membawa makanan dan berbicara dengan lembut. Awalnya, Bu Rukmi tidak percaya bahwa Laras mau membantunya, tetapi perlahan hatinya luluh. Maafkan aku, Laras. Aku telah begitu jahat padamu, jika tanya sambil menangis. Laras juga mengunjungi Radit, yang kini hidup sederhana setelah kehilangan segalanya akibat kecanduannya. Meski tidak ada lagi cinta di antara mereka, Laras memaafkan Radit dan berharap ia bisa memulai hidup baru. Laras kembali ke desa Sunyaragi, tempat ia dibesarkan oleh Pak Jaka dan Bu Rani. Ia mengunjungi makam kedua orang tua angkatnya dengan hati yang penuh rasa syukur. Terima kasih karena telah mencintai dan merawatku, meski aku bukan darah dagingmu, jika tanya sambil meletakkan bunga di makam mereka. Laras tahu bahwa tanpa cinta dan pengorbanan Pak Jaka dan Bu Rani, ia tidak akan menjadi dirinya yang sekarang. Ia berdoa agar mereka mendapatkan kedamaian di alam baka, sambil berjanji untuk meneruskan kebaikan yang mereka tanamkan padanya. Kunjungan itu menjadi penutup bagi masa lalunya yang penuh luka, sekaligus awal bagi kehidupan yang lebih baik. Laras merasa hatinya lebih ringan setelah mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua angkatnya. Berita tentang kebaikan Laras akhirnya sampai ke telinga warga desa Kalimukti. Mereka mulai menyadari bahwa Laras adalah orang yang baik dan tulus, meskipun dulu mereka memperlakukannya dengan buruk. Beberapa orang mendatangi Laras untuk meminta maaf. Maafkan kami, Laras. Kami tidak tahu bahwa kamu memiliki hati sebaik ini, jikata kepala desa sambil menunduk malu. Laras dengan lembut menerima permintaan maaf mereka, meski luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh. Sebagai penghormatan, warga desa mendirikan plakat kecil di tengah desa, mengenang perjuangan Laras sebagai simbol harapan dan keteguhan hati. Laras merasa terharu, tetapi ia tidak terlalu memikirkan penghargaan itu. Baginya, yang terpenting adalah terus membantu orang lain. Laras tidak bisa melupakan Raja, sahabat setianya yang telah memberinya kekuatan saat ia berada di titik terendah. Ia kembali ke hutan Banyurejo dan mendirikan monumen kecil di tempat ia menguburkan Raja. Monumen itu terbuat dari batu sederhana, dengan tulisan, Jeraja, sahabat sejati yang mengajarkan arti kesetiaan dan kasih tanpa syarat. Laras duduk di depan monumen itu, mengenang semua momen indah bersama Raja. Meski air mata mengalir di pipinya, Laras merasa damai. Ia tahu bahwa Raja akan selalu menjadi bagian dari dirinya, memberi semangat untuk terus menjalani hidup dengan keberanian dan kasih sayang. Dengan cinta yang tumbuh di hatinya, Laras memutuskan untuk mengadopsi beberapa anak yatim piatu. Ia membangun sebuah sekolah di desanya, memberikan pendidikan gratis untuk anak-anak miskin. Baginya, memberikan masa depan yang cerah bagi generasi berikutnya adalah cara terbaik untuk menghormati perjuangan hidupnya. Pak Surya mendukung sepenuhnya langkah Laras. Bersama-sama, mereka menciptakan lingkungan yang penuh harapan dan kebahagiaan bagi anak-anak yang membutuhkan. Laras merasa hidupnya kini penuh makna, dan ia tidak pernah merasa sendirian lagi. Laras menjalani hidupnya dengan penuh semangat, menginspirasi banyak orang dengan cerita perjuangannya. Dari seorang wanita miskin yang terlunta-lunta, ia berubah menjadi simbol harapan bagi banyak orang. Meskipun hidupnya pernah penuh penderitaan, Laras membuktikan bahwa harapan tidak pernah benar-benar hilang. Dengan kasih sayang, keberanian, dan tekad yang kuat, ia menciptakan kehidupan yang penuh arti, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Harapan hidup kembali di hati Laras, dan ia tahu bahwa ini adalah awal dari cerita baru yang lebih indah.